Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Ya baiklah, hari ini kita akan belajar materi ilmu pengetahuan sosial, yaitu dampak penemuan dalam bidang ekonomi. Di buku tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 3, ayo menjadi penemu. Ya, sebaiknya sebelum kita belajar, sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, peran teknologi dalam perubahan masyarakat di bidang ekonomi. Peran teknologi dalam kegiatan produksi untuk yang pertama. Sebelum adanya teknologi, kegiatan produksi dilakukan secara tradisional. Petani memanfaatkan tenaga kerbau atau cangkul untuk membajak sawah. Setelah panen, padi ditumbuk menggunakan alu dan lesung. Kegiatan ini membutuhkan tenaga lebih besar dan waktu lebih lama. Nah, saat ini sebagian besar petani sudah menggunakan teknologi seperti menggunakan traktor untuk menggarap sawah, menggunakan mesin penggilingan untuk mengolah padi menjadi beras. Teknologi tersebut memudahkan kegiatan produksi padi dan pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Teknologi mengubah cara yang selama ini dilakukan oleh para petani. Sebelum adanya teknologi, petani bekerja sama untuk membajak sawah. Masa panen diputuskan melalui musyawarah. Semenjak ada teknologi, budaya kerjasama dan musyawarah mulai hilang. Petani dapat membajak sawah sendiri menggunakan traktor. Peran teknologi dalam kegiatan distribusi. Kemajuan teknologi juga berperan besar dalam kegiatan distribusi atau penyebaran hasil produksi. Salah satunya adalah berkat kemajuan teknologi transportasi. Coba kalian amati proses distribusi dalam kegiatan ekonomi berikut ini. Yang pertama, terdapat gambar pabrik untuk membuat atau memproduksi barang. Dari pabrik tersebut dilakukan distribusi atau menyalurkan barang menggunakan mobil, menggunakan pesawat, dan alat transportasi yang lain menuju ke agen. Kemudian dari agen disalurkan oleh distributor ke toko-toko swalayan, kemudian baru ke pedagang eceran. Apa kira-kira yang akan terjadi pada kehidupan masyarakat jika tidak terdapat beragam alat transportasi modern seperti pesawat terbang, kapal laut, kereta api, dan truk kargo? Nah, kemudian bagaimana juga pengaruh alat transportasi modern terhadap penyebaran barang-barang hasil produksi pertanian, perikanan, dan industri? Nah, di sini ada perbedaan antara ada alat transportasi dengan tidak ada alat transportasi. Beragam hasil produksi seperti bahan makanan, perangkat elektronik, pakaian, obat-obatan, bahan bangunan, dan kendaraan. Ya, apa yang akan terjadi dalam kehidupan masyarakat jika terdapat alat transportasi? Yang pertama, distribusi barang-barang kebutuhan lebih merata. Kemudian, harga barang tetap stabil, menjaga dan meningkatkan ekonomi masyarakat pada suatu wilayah, mendukung pembangunan dan akan mendukung pemerataan kesehatan. Sementara jika tidak ada alat transportasi dalam kehidupan masyarakat, maka beberapa yang akan terjadi diantaranya distribusi barang-barang kebutuhan tidak merata, harga menjadi mahal, ekonomi masyarakat tidak stabil dan akan menghambat pembangunan. Selanjutnya adalah pengaruh kemajuan transportasi terhadap perubahan sosial budaya. Transportasi merupakan contoh perubahan sosial di masyarakat. Sejak dahulu hingga sekarang sarana transportasi selalu mengalami perubahan.
Zaman dahulu, masyarakat menggunakan pedati, menggunakan rakit, perahu dayung, dan becak. Alat-alat transportasi tersebut masih sangat sederhana dan memiliki daya jelajah terbatas sehingga memerlukan waktu lama untuk menempuh jarak jauh. Seiring perkembangan zaman, perkembangan alat transportasi pun semakin maju. Misalnya ada mobil, sepeda motor, kereta api, pesawat terbang, dan kapal laut. Alat transportasi tersebut mampu menempuh jarak jauh dalam waktu yang cukup cepat. Dahulu alat transportasi hanya membawa manusia dan beberapa barang kecil. Kini alat transportasi seperti kapal api dan pesawat barang mampu mengangkut barang berukuran besar dan menempuh jarak jauh sampai luar negeri. Nah, di sini terdapat beberapa penemuan dan dampak di bidang ekonomi. Yang pertama, penemuan telepon. Dampak di bidang ekonominya sebagai alat komunikasi saat melakukan transaksi jarak jauh. Menghemat biaya transportasi saat transaksi karena tidak perlu tatap muka. Kemudian dapat disewakan ke orang lain untuk mendapat penghasilan. Kemudian penemuan di bidang komputer atau laptop. Dampak di bidang ekonominya, mendesain poster untuk periklanan, mempromosikan produk melalui internet. Selanjutnya dalam bidang transportasi, sebagai mata pencaharian para supir angkot, sebagai alat transportasi menuju pusat perbelanjaan seperti pasar, swalayan, dan lain-lain. Ya, berikut ini adalah penemuan atau teknologi modern beserta dampak positif dan dampak negatifnya. Yang pertama, penemuan dalam penggunaan traktor dalam pertanian. Dampak positifnya akan meringankan pekerjaan petani dalam menggarap sawah. Kegiatan pertanian menjadi lebih cepat dan efisien. Kemudian dampak negatifnya akan terdapat pencemaran suara yang ditimbulkan dari kebisingan traktor. Harga traktor mulai mahal, tidak semua orang dapat memilikinya. Selanjutnya, munculnya industri pabrik atau industri atau pabrik. Dampak positifnya akan mengurangi pengangguran sehingga kesejahteraan dapat ditingkatkan. Kemudian terpenuhinya kebutuhan dalam jumlah besar dengan cepat. Nah, ternyata adanya pabrik atau munculnya industri juga akan berdampak negatif. Di antaranya pencemaran lingkungan akibat limbah industri, perilaku konsumtif semakin meningkat di masyarakat. Kemajuan sarana transportasi, dampak positifnya terjalin kerjasama ekonomi antar negara dan menambah devisa negara, menciptakan kegiatan ekspor dan impor. Sementara dampak negatifnya adalah melunturkan jati diri bangsa, lebih menyukai barang buatan luar negeri daripada buatan dalam negeri. Dampak penemuan di bidang ekonomi. Penemuan membawa perubahan yang besar dalam bidang ekonomi karena saat ini kegiatan ekonomi tidak sepenuhnya dilakukan secara manual. Nah, dampak positifnya diantaranya kegiatan ekonomi menjadi lebih mudah dan cepat karena tidak perlu tatap muka untuk transaksi dengan orang lain. Jangkauan promosi menjadi lebih luas dengan adanya internet. Dampak negatifnya dapat disalahgunakan dengan tidak bertanggung jawab. Contohnya, digunakan untuk melakukan penipuan atau digunakan sebagai alat transaksi jual beli barang ilegal. Ketika penemuan digunakan dengan tepat, maka akan membawa dampak yang positif bagi masyarakat. Penemuan-penemuan terkait bertujuan membawa kehidupan masyarakat yang lebih modern. Selanjutnya, pengaruh terhadap sosial, ekonomi, pendidikan, budaya terhadap beberapa penemuan. Yang pertama, lampu. Pengaruh sosialnya sebagai penerangan ketika berkumpul. Pengaruh ekonominya mendukung kegiatan jual beli ketika malam hari. Pengaruh pendidikan sebagai penerangan ketika belajar. Dalam budaya, manusia biasa beraktivitas di malam hari seperti menggelar pertunjukan. Kemudian penemuan roda, pengaruh terhadap sosial sebagai pendukung transportasi ketika ingin bertemu orang-orang.
Pengaruh ekonominya sebagai pendukung transportasi ketika ingin menuju pusat perbelanjaan. Pengaruh pendidikan sebagai pendukung transportasi ketika berangkat dan pulang sekolah. Pengaruh budayanya, manusia lebih cepat sampai ke tujuan dan manusia menjadi malas berjalan kaki. Ini dampak negatifnya. Kemudian televisi dalam dampak sosial atau pengaruh sosialnya sebagai media hiburan ketika berkumpul. Pengaruh ekonominya menjadi media periklanan dan sebagai sumber informasi tentang ekonomi. Pengaruh pendidikan mendapat ilmu tambahan dan memperluas wawasan. Sementara itu, pengaruh budayanya adalah sebagai media untuk mempublikasikan budaya daerah. Ya, demikianlah tadi pembelajaran kita hari ini, ilmu pengetahuan sosial. Semoga anak-anakku semua bisa memahami untuk materi yang telah Ibu sampaikan. Ya, terima kasih Ibu ucapkan untuk kalian yang telah belajar dengan sungguh-sungguh. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.